Siapa mau jawab? Kegunaan sensus penduduk, silakan Atala. Pemerintah lebih mudah memberikan pekerjaan kepada penduduk, dan kalau misalnya mau ngasih kayak sembako gitu jadi lebih mudah Ustadz, dan mengetahui jumlah penduduk semuanya. Memudahkan ya pembagian sembako kata Atala ya. Nah, kemarin waktu pandemi pemerintah bagi-bagi sembako ya. Baik. Nah, tentu ketika pemerintah membagi-bagikan sembako, pemerintah harus punya datanya berapa jumlah orang yang ada di RT-nya Atala misalnya. Oh, di RT-nya Atala ternyata orangnya ada berapa misalnya? Ada 12 kakak misalnya. Nah, maka pemerintah kan menyediakan sembako sebanyak kurang lebih 12 ya untuk 12 kakak tersebut. Nah, kemarin waktu pandemi ada yang mendapatkan sembako? Ada? Enggak Ustadz. Enggak. Nah, biasanya yang di bawah atau terkategorikan atau termasuk orang miskin, nah biasanya dibantu ya ketika masa pandemi kemarin. Nah, itu dibagi-bagikan sembako oleh pemerintah. Benar ya Atala ya? Tadi disebutkan oleh Atala, salah satu manfaatnya adalah supaya memudahkan pemerintah dalam membagikan sembako. Nah, itu benar. Dan itu pernah kita alami ketika kemarin waktu pandemi. Baik. Ada lagi yang bisa memberikan contoh manfaat dari sensus penduduk atau kegunaannya dari sensus penduduk? Silakan Sakil. Nah, jadi misalkan kalau ada bencana alam atau sejenisnya, pemerintah bisa mengetahui jumlah warganya yang hilang. Nah, itu ya. Dengan adanya sensus penduduk, ketika ada bencana, pemerintah tahu korban yang tidak selamat berapa ya, jumlah yang selamat berapa. Nah, itu diketahui berdasarkan dari apa? Dari sensus penduduk yang pernah dilakukan. Nah, termasuk ketika kemarin di Jakarta Utara itu ya, ada terbakarnya kilang minyak Pertamina. Nah, kalau tidak ada sensus penduduk, pemerintah tidak akan tahu berapa banyak korban yang hilang misalnya. Korban yang mati ya. Nah, tidak akan tahu. Dengan adanya sensus penduduk, pemerintah dapat melakukan pencarian misalnya. Oh, korban yang belum ditemukan ada 10 orang misalnya. Nah, maka pemerintah akan mencari 10 orang tersebut sampai ketemu. Dari mana pemerintah tahu ada 10 orang belum ketemu? Ya, dari sensus penduduk. Ketika bencana gunung berapi misalnya. Nah, sama ya. Pemerintah akan mengecek data dari sensus penduduk. Berapa banyak korban yang hilang atau belum ditemukan. Atau ketika bencana longsor misalnya. Nah, ketika bencana longsor akan tertimbun tanah ya korbannya ya. Maka akan sulit untuk mencarinya. Nah, dari mana pemerintah tahu jumlah orang yang belum ditemukan? Yaitu dari sensus penduduk. Banyak sekali manfaat yang lain. Baik, Rakila tadi mau kasih contoh yang lain. Apa Rakila? Nah, Ustaz. Rakila tadi angkat tangan, mau ngasih contoh. Contoh manfaat atau kegunaan dari sensus penduduk. Manfaatnya untuk menghitung populasi penduduk. Menghitung populasi penduduk, menghitung jumlahnya ya, jumlah orang ya.
Ya, nah, Ustaz. Supaya bisa Nah, ditransmigrasi jika terlalu banyak. supaya pemerintah tahu berapa jumlah penduduk. Nah, itu juga benar ya. Untuk mengetahui pertumbuhan penduduk. Atau kemarin ya, siapa tadi yang kemarin yang bilang itu untuk mengetahui jumlah orang yang dapat mengikuti atau menjadi pemilih dalam pemilu ya, Masya Allah. Ada di sini yang termasuk pemilih dalam pemilu? Tidak ada ya. Baik, nah Ustaznya juga tidak memilih ya. Afham. Kenapa Afham tadi mau kasih contoh? Apa Ustaz? Tadi mau kasih contoh? Enggak. Oh enggak, tadi angkat tangan. Enggak Kepencet. Ustaz. Iya. Baik, kita lanjutkan ya materi hari ini. Masih terkait sensus penduduk. Baik, slide-nya sudah tampil semua ya. Nah, diagram sensus penduduk. Ada banyak sekali diagram yang atau ada beberapa diagram yang dapat digunakan untuk menampilkan sebuah data. Nah, salah satunya adalah diagram batang. Nah, diagram batang itu bentuknya seperti ini ya. Nah, sesuai namanya. Bentuknya seperti batang-batang seperti ini ya. Nah, makanya disebut dengan diagram batang. Baik, diagram tersebut menunjukkan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 1930. Dan kita dapat melihatnya. Jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 1930 adalah sebanyak 60,7 juta. Nah, biasanya yang ke samping itu, yang horizontal, ke samping atau horizontal, nah itu biasanya adalah periode ya, atau waktu. Nah, ini kita dapat melihatnya 1930, 1940, 1950, 1961, 1971, sampai 2010. Nah, ini semuanya adalah tahun atau waktu. Sedangkan yang vertikal atau yang ke atas, nah itu memuat atau isinya adalah nilai atau angka. Nah, pada tahun 1930 angkanya adalah pada 60,7. Nah, skalanya apa? Atau satuannya apa? Juta jiwa di sini atau juta ya. Jadi 60,7 juta maknanya. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 1930 adalah 60,7 juta jiwa. Kemudian pada tahun 1961 jumlah penduduk Indonesia ada sebanyak 97,1 juta. Nah, ternyata kalau kita lihat pada diagram batang tersebut, kita dapat melihat bahwa jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Nah, dari tahun ke tahun semakin meningkat. Apakah baik, dari data tersebut, seperti yang Ustadz katakan sebelumnya ya, nah, dari data tersebut
pemerintah dapat menentukan kebijakan yang akan diambil. Nah, ini salah satu manfaat dari sensus penduduk adalah pemerintah dapat menentukan kebijakan-kebijakan yang harus diambil. Nah, misalnya dari data tersebut kita dapat melihat bahwa ternyata dari tahun ke tahun, jumlah penduduk Indonesia semakin meningkat ya. Nah, dalam pikiran pemerintah, wah, kalau semakin banyak penduduknya, artinya akan semakin kesulitan mereka nanti menerima tempat tinggal, atau semakin banyak masyarakat di Indonesia atau penduduk Indonesia akan semakin kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan misalnya. Nah, maka dari itu pemerintah mengeluarkan kebijakan misalnya 2 anak cukup. Nah, ada yang pernah dengar itu? Ada yang pernah dengar? Nah, karena apa? Karena pemerintah melihat sensus penduduk. Nah, karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti itu. Mengeluarkan kebijakan misalnya 2 anak cukup. Dari mana mereka atau pemerintah menemukan atau mengeluarkan kebijakan tersebut? Dari sensus penduduk. Pemerintah melihat, wah ini kayaknya tidak baik kalau misalnya jumlah penduduknya terlalu banyak ya. Baik, itu dari pemikiran pemerintah ya. Kemudian data dalam bentuk tabel. Nah, kalau kita lihat ya, pada gambar di samping, nah, gambar yang di atas adalah gambar data atau bagian dari data yang disusun, ditampilkan secara acak. Ada 145, 152, 123, ngacak. Nah, kemudian di bawahnya ada tabel. Tabel tersebut disusun secara berurutan dari yang terendah sampai yang paling tinggi datanya. Kalau kita lihat gambar yang atas dan gambar yang bawah, nah lebih mudah yang mana kita melihatnya? Ustaz. Gambar yang bawah. Gambar yang bawah. Nah, karena gambar yang bawah itu dalam bentuk tabel. Nah, ini memudahkan kita dalam mengamati data. Ini memudahkan kita ya. Nah, jadi tabel adalah daftar berisi ikhtisar sejumlah data atau informasi, biasanya berupa kata-kata dan bilangan yang tersusun secara bersistem, urut ke bawah dalam lajur dan deret tertentu dengan garis pembatas sehingga dapat dengan mudah disimak ataupun dipahami. Nah, itu ya yang dimaksud dengan tabel. Nah, tujuannya adalah supaya menyajikan data lebih mudah dipahami. Berbeda dengan data yang di atas. Datanya acak adul itu. Nah, berantakan ya. Nah, pada datanya itu disusun secara sistematis, berurut. Nah, kita dapat melihatnya di sini. Disusun dari 118, 120, 123. Nah, ini berurutan semua. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memudahkan kita dalam memahami data. Atau contoh misalnya diagram ini. Tahunnya berantakan, tahunnya acak-acakan. Nah, tentu akan membuat kita susah memahami datanya. Nah, tetapi ketika datanya disusun secara berurutan ya, dari 1930, dari yang
dari yang terkecil sampai yang paling besar, sampai ke tahun 2010. Nah, ini memudahkan kita dalam memahami data. Oh, ternyata dari tahun 1930 menuju ke tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia semakin meningkat. Nah, itu tujuan penyajian data secara dalam bentuk tabel ataupun dalam bentuk diagram. Ini tujuannya adalah Tabel. untuk memudahkan kita dalam membaca atau memahami data. Baik, sampai sini paham ya, Salih? Paham ya Ustaz. Insyaallah Ustaz. Anda Baik, kita lanjutkan. Nah, berikut ini adalah data nilai matematika. Ada 6, 8, 7, 9, 5. Nah, sajikan dalam bentuk tabel. Baik. Kita sajikan dalam bentuk tabel. Ingat, pada tabel, nah kita urutkan dari yang paling rendah. Kita urutkan dari yang paling rendah. Yang paling rendah yang mana itu? 5. 5. 5. Baik, setelah 5, 6. 6. Setelah 6, 7. 7. Setelah 7, 8. 8. Kemudian 9. 9. Ada yang dapat nilai 10? nggak ada, Ustaz. Nggak ada, ada. Baik. Kemudian kita hitung berapa yang mendapatkan nilai 5. Ada berapa banyak yang mendapatkan nilai 5? 2. Ada 2. Maka kita hitung 2 seperti ini. 1, 2. Baik. Atau kita dapat mengeceknya dulu ya. 1, kemudian kita coret seperti ini. Kemudian 1 lagi, kita coret lagi di sini. Nah, kenapa dicoret? Nah, supaya kita mengetahui bahwa datanya sudah dimasukkan ke dalam tabel. Baik, untuk yang 6, ada berapa jumlah datanya? 4. Ada 4. 1, kita coret. 1, kita coret. 1 lagi, kita coret. 1 lagi, kita coret. Kemudian tinggal kita ada 4. Ada 4. kita tulis di sini ya. 7 ada jumlahnya 5. ya. Sebentar. Tadi 5. kelewat. 5. Sebentar. 8 ada 6. Tadi ada yang ada- belum, ada yang belum ketulis tadi ya. Ada yang belum dikerjakan jumlahnya. Nah, kita dapat menghitungnya ya. 1, 2. Nanti kita tulis di sini 2. 1, 2, 3, 4. Maka kita tulis 4 di sini. Baik, kemudian yang 7, ada berapa banyak 7? 5. 5. 1, 5. 2, 3, 4, 5. Baik, totalnya ada 5. Kemudian yang 8, ada berapa banyak? 6. 6. Ada 6. 6. 1, coret. 2, coret. 3, coret. 4, coret lagi. 5, coret. 6. Jadi totalnya ada 6. 6. 6. 9 ada 3, Ustaz. 9 Kemudian yang 9 ada berapa? 3. Ada 3. 3. 3. 1, coret. 1, coret. 1 lagi, coret. Nah, totalnya ada 3. Baik. Kemudian kita total berapa jumlahnya, jumlah datanya. 2 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 3. Sama dengan berapa itu? 18, Ustaz. 20. 18. 20. 20.
Jawabannya adalah 20 ya. Baik, kita cek soalnya apa saja. Sajikan dalam bentuk tabel. Nah, kita sudah menyajikannya dalam bentuk tabel. Kemudian, berapakah jumlah data di atas? Jawabannya adalah 20. Berapakah nilai terendah? Nilai 5. terendah berapa? Nilai terendahnya adalah 5. Berapa orang yang memiliki nilai terendah? Jawabannya adalah 8. Dua. 2. jawabannya adalah 2. Kenapa 8? Kan ditanya berapa yang mendapatkan nilai terendah. Maka jawabannya adalah 2. 2 orang yang mendapatkan nilai 5. Nilai berapakah yang memiliki data terbanyak? Berapa? 8. 8. Jadi data terbanyak adalah 8 karena 8 orang mendapatkan nilai 4. atau 6 orang mendapatkan nilai 8. Karena 6 orang memiliki nilai 8, maka data terbanyaknya adalah 8. Baik, sampai sini paham ya, Solihah? Paham Ya, ya, Ustaz. Ustaz. 5 ini adalah nilai terendah. 5 adalah nilai terendah. Kemudian 8 adalah data terbanyak ya. Karena yang memiliki nilai 8 ada sebanyak 6 orang. 6 orang banyak ya. Paling banyak adalah 6 orang mendapatkan nilai 8. Jadi data terbanyaknya adalah 8. Kalau nilai tertinggi, 9. berapa nilai tertingginya? 9. 9. Nilai tertingginya adalah 9. Baik, bisa kira-kira membuat tabel seperti ini, Soli? Kalau bisa Ustaz. Kalau Ustaz. Lebih mudah jadi tabel seperti ini atau datanya acak-acakan seperti Tabel. yang ini? Tabel. Nah, lebih mudah ketika menjadi sebuah tabel ya. Baik, berikut ini data tinggi badan balita di Posyandu Galuh dalam satuan sentimeter. Sajikan dalam bentuk tabel. Baik, kita sajikan dalam bentuk tabel. Kita urutkan data dari yang paling pendek. Siapa paling pendek? 60. Berapa paling pendek? 60. 60. Maka 60 ada pada urutan 1. Kemudian setelah 60, 61. 61. Kemudian setelah 61, 62. 62. Setelah 62, 63. Kemudian 64. 64. Setelah 64, 65. 65. Setelah 65, 66. 66. Sip. Lanjutkan. 67. 67. 68. 68. 69. 69. Kemudian 70. 70. Masya Allah, tidak muat ternyata ya. Baik. Coba Ustaz. Oke.
Oke. Baik, kita lanjutkan. Ternyata tadi tidak muat ya datanya ya. Ada 60, kemudian 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, dan 70. Baik, yang tingginya 60 cm ada berapa orang? 1. Satu. Ada lagi? Tidak. Tidak. Kemudian yang 61 ada berapa orang? Satu. 1. Kita coret sini di turusnya. Ada lagi? Nggak ada. Lagi Ada. dong tulisnya. Yang 62. 1. Coret Dua. sini. Dua. 2. Coret sini. Yang 63. 1, 1. 64. Ada lagi? Enggak ada, Ustaz. Nggak Yang ada. 64. 1. Satu. Dua. 2. Ada lagi? 1. Nggak ada. 65. Yang ada yang 65. Satu. 1. Satu. Kemudian ada lagi? Nggak ada. Tidak ada. 66. Dua. 1. Kita coret sini. 1. Kita coret sini. 67. 3, 1. 4. Coret sini. 4. 2. Coret sini. 3. Coret lagi sini. Coret lagi. Nah, ada 4 ya. Kemudian 68. Ada berapa banyak itu? 1. Dua. Coret lagi. 2. 2. Coret lagi. Baik. Kemudian yang 69. 1. Satu. Dua. Coret. 2. Coret. Yang 70 ada berapa orang? 2. 1. Dua. Coret. 1. Coret. Nah, tinggal kita tulis jumlahnya berapa. Ini ada 1. Yang 61 orang, yang 61 cm ada 1 orang. Satu. Yang 62 orang Dua. ada 2 orang. Dua. 63 cm ada 1 orang. Satu. Yang 64 cm ada 2 orang. 65 cm ada 1 orang. 66 cm ada 2 orang. Yang 67 cm tingginya ada berapa orang itu? Ada berapa orang ini 67 cm? Yang 67 cm ada berapa orang? 4. Yang 68 cm ada berapa orang ini? 2. Kemudian yang 69 dan 70 cm orang juga. 2. Total jumlah datanya ada berapa orang? 20. Ada 20. 20. Baik, kita cek soalnya. Nah, kita sudah membuat tabelnya. Kemudian kita bahas soal-soalnya. Berapakah data tertinggi? 70. Data tertingginya adalah 70 cm. 70. Data tertingginya adalah 70 cm. Data terendah atau paling pendek 60. 60 cm. Baik. Jumlah seluruh datanya ada berapa orang? 20 orang. Entah, selesai ya. Baik. Kemudian nomor 3, berdasarkan data nomor 2, tentukanlah data terbanyak, jumlah data terbanyak, data tersedikit, 67. data paling banyak, data paling 67. banyak berapa? 67.
cm. Kemudian jumlah data terbanyak. Ada berapa orang? 4. Ada 4 orang. Baik, berarti yang ini jawabannya adalah 67 cm. Jumlah data terbanyaknya 4 orang. Data paling sedikit 60, 61, 63, 65, 60, 61, 63. 63, 65. 1. Baik, kita tulis ya. 60, kemudian 61, kemudian berapa lagi? 63, 60, 65. 60, 61, 63, 65. Baik. Berapa jumlah data paling sedikit? 1. 1 orang ya. 1 orang. 1 orang. Baik, sampai sini paham ya, Sali ya? Paham, Salah, Ustaz. Ustaz. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada, Ustaz. Tidak ada? Nah, Ustaz. Mudah ya? Ustaz, Ustaz. Kenapa? itu Ustaz tugas yang itu Ustaz buatnya boleh dipakai tabel Ustaz. Tabelnya sudah disiapkan sama Ustadznya itu di WA. Oh, nah Ustaz. Dibuka WA-nya ya, Sali ya. Itu sudah ada datanya di situ atau sudah ada tabelnya ya, sudah ada tabelnya di WA. Nah, bisa menggunakan tabel tersebut. Nah, Ustaz. Baik, alhamdulillah materinya sudah selesai. Jangan lupa untuk mengumpulkan tugasnya. Kita belajar matematikanya setiap hari apa? Hari Senin dan Kamis. Setiap hari Senin dan Kamis. Senin dan Kamis, Ustaz. Baik. Terakhir mengumpulkan hari Senin ya. Tugasnya hari Senin terakhir dikumpulkan. Ustaz, mau bertanya, Ustaz. Kenapa, Sakif? Bikin datanya itu pakai tabel atau pakai grafik, Ustaz? Pakai tabel. Sudah disediakan tabelnya, Sakif, di WA. Dikumpulkan ke Ustaz ya. Sakif, dinyalakan dulu mic-nya. Nah, Ustaz. Datanya sudah ada atau tabelnya sudah ada di WA, tinggal diisi saja. Nah, Ustaz. Baik. Nah. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada, Ustaz. Ya, sudah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika Assalamualaikum. Baik, kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.